kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang heran dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkesempatan memuji, menyembah-Mu Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau datang untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih dengan setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Biarlah Engkau bertata dalam setiap pujian kami Bapa. Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini menjamah setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan lawatan yang baru Tuhan, sukacita yang baru. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menyala-nyala dalam Engkau Tuhan. Kami boleh rindu selalu Tuhan, berkobar-kobar di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau siap memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan bergirang-girang, kita bersuka cita dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersuka
Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu, Hidupku milik-Mu, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang setia dan benar. Amin. Biarlah kita juga boleh menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan tetap memuji Tuhan. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
pujian. Mataku tertuju padamu. Biarlah hati dan pikiran kita boleh tertuju kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Biar kita mau sediakan ruang kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Haleluya, Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu,
Jadikan kami hamba-Mu yang berkenan. Ini doa kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami, Bapa. Kami boleh mengikuti Kami boleh kehendak-Mu, mengikut Bapa. Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Terima Roh kasih, Kudus. Yesus. Terima Terima kasih, kasih, Bapa. Yesus. Terima kasih, Bapa. Kami dari segalanya kami rindu Kau, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, Haleluya, terima kasih. kami dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku Mimbar selanjutnya saya serahkan pada yang setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Haleluya. Segalanya ku ingin Kau Tuhan. Haleluya. Oh, kami ingin Engkau lebih Mas perak dan permata tiada artinya. Kami ingin selalu rindu dekat bersekutu Ku dengan ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, inilah kerinduan setiap kami, Tuhan. Oh, emas, perak, dan permata. Oh, Tuhan, tidak ada artinya, Tuhan. Engkau lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Oh, jadikan kami hamba-Mu yang setia, hidup kudus, layak, dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa kami yang baik. Terima kasih.
Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah peribadatan kami. Oh pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Pujian pengagungan kami, sembah kami naik di hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan biarlah Tuhan pelayanan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Allah mau membuka pintu hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan pesan yang daripadamu. Kami mau mendengar isi hatimu lewat hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi pendengar, pembaca, amat lebih melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan kuduskan, ampuni setiap kami untuk kami dapat layak untuk menerima berkat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau bertahta Tuhan di tengah-tengah peribadatan kami. Engkau kuasai seluruh ruangan ini Tuhan. Setiap Tuhan apapun Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu Tuhan perhatian kami untuk firman Tuhan. Kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, membimbing, menuntun, memimpin setiap jalannya peribadatan kami dari awal pertengahan hingga sampai selesainya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau sambut firman-Mu yang hidup dan berkuasa hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru pelepas kami yang hidup. Umat-umat Tuhan yang mau diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berbahagia, bersyukur kalau diberi kesempatan sama Ibu Gembala untuk membawa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertama kalinya dan saya bersyukur diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita yang luar biasa, Raja di atas segala raja yang empunya emas, perak, permata, alam semesta dan segala isinya. Biarlah kita semua patut mengucap syukur. Shalom juga kepada jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online ya. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan sekali lagi pada pagi ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan membawa tema yang berjudul sukses yang sebenarnya. Sukses yang sebenarnya di dalam kitab Lukas ayat 9 sampai Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 25 ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan sama-sama. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Kalau yang sudah ketemu katakan amin. Oh, sudah ketemu semuanya. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesuksesan menurut dunia jika seseorang berhasil mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya ya, atau meraih jabatan yang tinggi,
atau memperoleh gelar pendidikan yang banyak. Itu kesuksesan yang menurut dunia ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa diteruskan, next. Nah, ya, ini sukses menurut dunia ya, mencari uang sebanyak-banyaknya ya, meraih jabatan yang tinggi, juga gelar pendidikan yang banyak, itu kita dinilai sukses kalau kita sudah memperoleh itu semua ya. Ini kesuksesan menurut dunia. Jadi kita belum disebut sukses ya, apabila kita tidak mempunyai semuanya itu ya. Makanya tidak jarang orang-orang berbuat segala cara ya untuk mengejar kesuksesan tersebut. Bahkan ada banyak orang yang melakukan perbuatan curang, juga menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan tersebut ya. Kita banyak melihat ya, kalau orang sudah kepingin berhasil, kepingin sukses ya, kadang-kadang kalau kita tidak takut Tuhan, kita jegal sana, jegal sini ya, sikut sana, sikut sini untuk meraih kesuksesan tersebut ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan mengikut Tuhan? Apakah ikut Tuhan itu harus kaya? Ya, apakah ikut Tuhan itu tidak boleh miskin? Atau ikut Tuhan itu pasti makmur? Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa mengikut Tuhan tidaklah selalu ditandai dengan kesuksesan menurut dunia yang menilai. Ya. Jadi justru kesuksesan menurut firman Tuhan kita harus menderita, ya, yaitu menyangkal diri. Ya, next. Memikul salib setiap hari, itu kesuksesan menurut firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus setia untuk mengikut Tuhan, ya. Gak enak ya, kalau kesuksesan menurut dunia itu enak ya. Pokoknya dihalalkan segala cara, kita menghalalkan segala cara. Kepingin enak, kepingin apa, kita boleh menerima semuanya itu. Tetapi kalau kesuksesan menurut firman Tuhan itu ada aturannya ya. Ada penyangkalan diri, ada pikul salib setiap hari ya. Dan kita selalu mengikut Tuhan. Terus menerus. Kalau mengikut Tuhan jangan kayak lampu yang nyala, mati gitu ya. Kalau mengikut Tuhan itu terus menerus, continue ya. Dan kita rasanya kalau diatur oleh peraturan firman Tuhan itu rasanya gak enak ya. Rasanya koyok gak bebas gitu ya. Tapi puji Tuhan kalau kita boleh menjadi orang-orang sukses sesuai dengan firman Tuhan dan mau diatur Tuhan, mau dipakai Tuhan luar biasa, kita harus menurut firman Tuhan ya, yaitu menyangkal diri ya. Saya akan satu persatu akan saya kupas apa arti menyangkal diri ya. Di sini dikatakan bahwa mengikut sertakan diri sendiri atau menolak ambisi, keegoisan kita ya. Keegoisan kita dan keinginan pribadi dalam hidup sehari-hari. Jadi hal ini berarti kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri ya. Tetapi untuk Kristus. Nah, ini jadi menyangkal diri itu kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara membuka kitab Galatia ya. Galatia ayat 2 pasal 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Nah, di sini dikatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Kristus. Ya, untuk Kristus yang selalu menjadi penopang dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan ya. Terus apa arti memikul salib ya? Memikul salib yaitu menerima penderitaan, ujian, dan kesulitan karena mengikut Yesus. Itu memikul salib Bapak Ibu Saudara ya. Salib adalah simbol pengorbanan dan kesediaan untuk menderita demi Dia. Jadi kita enggak enak-enak aja ikut Tuhan, tapi harus pikul salib, tidak menerima yang baik, tetapi juga menerima apa yang tidak baik, ujian yang kita terima ya, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita dan kesulitan karena mengikut Yesus, itu pikul salib, itu harus kita alami sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Ya, karena salib itu adalah simbol pengorbanan. Ya, Tuhan kita sudah mencontohkan pengorbanan, mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya, untuk itu kita murid-muridnya, anak-anaknya harus menderita demi Dia. Puji Tuhan ya. Memikul salib juga dapat diartikan bagaimana cara berpikir kita, ya, cara bertutur kata kita, cara bertindak kita, ya, itu juga dinilai sama Tuhan, ya, cara tutur kata kita, cara hidup kita, ya, cara bertindak kita harus sesuai dengan Tuhan kita yang menjadi teladan kita, ya, amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus itu yang meneladani hidupnya untuk kita tiru ya, untuk kita ikuti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah memikul salib. Jadi kehidupan kita dalam mengiring Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus memikul salib ya. Puji Tuhan, kita terus ya mengikut aku atau Tuhan. Apa artinya mengikut aku atau Tuhan? Yaitu mengikut Yesus dalam segala hal ya. Segala hal mengikut Yesus itu susah, senang, sakit, sehat, ada uang, gak ada uang, ya tetap cinta sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan, tetap ikut Tuhan. Ya, jangan setia sama Tuhan tuh lihat kondisi kita. Kalau kondisi kita enak, wah haleluya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Allah yang murah hati. Wah pokoknya memuji-muji sedemikian rupa ya. Tapi di saat kita tidak ada uang, di saat kita masalah besar terjadi, Tuhan izinkan dalam hidup kita, sudah loyo, sudah ya. Kita sudah, waduh wis gak, sudah tidak ada puji-pujian untuk Tuhan, sudah tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, Tuhan melarang kalau kita melakukan hal-hal tersebut ya. Jadi mengikut Yesus itu dalam segala hal, termasuk dalam kehendaknya, kehendak Tuhan apapun itu kita harus ikut ya. Mengikuti perintahnya ya, mengikuti teladan pelayanannya. Nah, ya. Jadi anak-anak Tuhan harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi perintah Tuhan dan menjadi teladan pelayanan Tuhan ya. Kita harus tunduk kepada Tuhan karena ini adalah panggilan untuk hidup setia dan tunduk kepada Tuhan ya. Semua itu panggilan. Kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang sudah dipanggil oleh Tuhan ya. Dan kita harus menerima panggilan Tuhan, peka untuk mendengarkan suara Tuhan, ya peka untuk melayani Tuhan ya. Dari kecil sampai dewasa, masa tidak berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetap sama ya.
Iya, kalau Tuhan Yesus dulu sekarang selamanya tetap sama. Kasihnya, kuasanya, kedahsyatannya, mujizatnya. Nah, kalau saudara dan saya, masa tetap terus dulu sekarang sampai selama-lamanya? Ya enggak begitu. Ya Tuhan Yesus tidak mau ya. Harus ada perubahan ya. Perubahan yang besar ya. Itu pertanda kalau kita itu benar-benar mencintai Tuhan. Mau melayani Tuhan, mau dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kehidupan kita harus sesuai ya, sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi Lukas 9 ayat 23 yang sudah kita baca dan sudah kita dengar pada hari ini berisi pesan penting ya tentang mengikut Yesus ya. Penjabaran firman Tuhan dalam ayat ini adalah panggilan untuk berkorban ya. Ya, jadi makna pentingnya itu panggilan Tuhan untuk kita ada bermacam-macam ya. Ada panggilan untuk berkorban ya. Hidup setia dalam kehendak Allah dan menerima penderitaan sebagai bagian dari perjalanan kekristenan kita ya. Puji Tuhan ya. Jadi panggilan untuk berkorban itu ya. Jadi mengikut Yesus itu bukan tanpa biaya. Amin, ibu-ibu. Mengikut Yesus itu bukan tanpa biaya, maksud gratis terus kan enggak mungkin. Kita beribadah seperti ini itu harus mengeluarkan biaya kan, mengeluarkan persembahan kan. Itu ya panggilan untuk berkorban ya. Jadi mengikut Kristus itu bukan tanpa biaya. Kita harus siap untuk berkorban. Puji Tuhan ya. Baik korban waktu, korban tenaga, juga korban materi ya. Jadi kalau kita dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Kita dapat memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu untuk Tuhan terlebih utama ya. Waktu untuk keluarga ya. Waktu untuk sesama. Itu juga panggilan ya. Berkorban waktu itu panggilan loh. Gak semua orang bisa melakukan ya. Jadi kita harus dapat memanage waktu. Nah, kalau kita dapat lolos melakukan semuanya itu ya, itu berarti kita itu peka untuk mendengarkan panggilan dari Tuhan ya. Terus tenaga, berkorban tenaga. Nah, berkorban tenaga itu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita boleh melayani Tuhan di tempat ini ya, berkorban tenaga, antar jemput ya Pak Jadi, antar jemput ya, jemaat-jemaat di mana itu sudah anunya Pak Jadi ya, ngerti Pak Jadi itu harus siapa yang dijemput itu panggilan berkorban tenaga, masak, nyapu, ngepel, wah tidak semua orang loh. Masak kira-kira apa ya? Ada chef di sini ya. Setiap minggu chef siapa? Chef Mbak Sri ya, itu chef kita. Rela berkorban tenaga untuk memasak setiap minggu. Terus chef Mala. Juga saya sendiri. Itu berkorban tenaga, beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Tidak semua orang itu bisa, mau ya. Tapi kalau sudah kita memang mau melakukan setiap minggu ya, walaupun waktu, walaupun tenaga, setiap minggu kita boleh menikmati masakan yang enak-enak. Itu bukan bekerja sendiri Bapak Ibu sekalian, tapi ada yang masak, ada tangan-tangan yang waduh Mas Yoga chef sih gak apa-apa, tapi iso dirasakno gitu ya, puji Tuhan ya. Itu juga panggilan Tuhan. Jadi kita bersyukur loh. Apa panggilan kok tenang? Loh ya apa gak semua orang itu iso terpanggil untuk ngepel. Ya memberikan tenaga kita untuk ngepel, nyapu, terus cuci piring. Itu terus membersihkan kulkas di gereja loh. Waduh, masih kecil-kecil itu diperhitungkan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan khawatir kalau kita melayani
tenaga, wah sopo kesel tok iki gak ono cuane. Nah, ada yang gitu kan. Apa isone mek Tuhan berkati apa upahmu besar di sorga. Waduh lah wis upahmu besar di sorga duwe gak metu, gak popo. Wis iku sing diperhitungkan Tuhan itu wis gak usah cari endi sih duwike iku wis kesel iki. Wis masak wis sudah ndak usah mikir-mikir seperti itu ya. Tuhan itu menilik melawat dari tempatnya yang maha tinggi. Rezeki berkat itu datang dari mana saja Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tidak dengan kita, sopo iki sing ngekeki doa, gak usah ya. Pak Niko aja, ayo ngomong Pak Niko. Pak Niko itu loh, setiap minggu coba ikhlas tak Pak Niko, masakno aku ngekeki duit aku Pak Niko, ayo coba Pak Niko lah ikhlas. Coba Pak Niko, gak usah masak Pak Niko. Terus jadi kalau minggu itu memang pernah kita tahu, pernah kita ngomong ya, wis gak usah masak Om, wis gak usah wis dari mari ibadah, wis ngamuk saudara. Nah itulah panggilan. Nah, kalau Pak Niko wis ngamuk itu ya panggilan itu. Pak Niko gak iso dilarang, gitu loh. Nah, ya gak pokoknya masak. Wis mendelik ngono, waduh ya apa? Mosok save kate meneng ae. Yo, wis ono apa? Donature yo. Mosok gak berjalan. Gak apa-apa. Orang-orang menikmati tok gak apa-apa. Yang penting itu kita itu wis berjalan sesuai dengan Tuhan, panggilan Tuhan ya. Kita melarang Pak Niko gak iso, itu panggilan ya. Untuk pokoknya masak setiap minggu, mangan sing enak sembarang masakan, sing penting ono masakan. Ya sudah, itu panggilan dan tidak semua orang kan begitu. Tidak semua orang kaya terpanggil untuk memberi. Nah, kalau Pak Niko sudah seperti itu, ya dihormati lah itu panggilan gak iso dilarang, wis. Tambah ngamuk dilarang gak masak iku. Gitu pokoknya dia kepingin, aku kepingin makan pokoknya hari Minggu. Oh iya ya wis ngalah ya kan, puji Tuhan. Itu panggilan ya. Begitupun saya ada kesaksian ya di tempat saya tinggal ya, ada seorang janda ya. Seorang janda itu kalau kerja itu mesti, Mbak jam piro? Banyak pulang kerja, berangkat kerja, dia ngomong, Mbak jam piro? Loh kok bolak-balik tak kok jam ini, memang di rumahnya gak ada jam tak? Saya bilang gitu ya. Loh gak ada jam tak? Aku gak punya jam. Loh HP, gondol HP, kan ada HP. Aku juga tuh HP, walah yo. Nah, jam dinding saya itu di belakang ada satu, di depan ada satu. Wah iki enak happy. Ya ya diberikan jam dindingnya. Ya toh kita tergerak, terbeban daripada tanya bendino sakno gak iso tuku jam dinding ya. Yo dikei. Ya. Nah, Tuhan itu gak meminta atau menuntut kita apa yang kita tidak punya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan itu meminta sama yang kita punya, enggak yang tidak punya. Mosok gak punya dituntut lain kan gitu. Jadi melayani Tuhan ya, menerima panggilan Tuhan itu peka untuk panggilan Tuhan ya kita harus lakukan ya. Tidak hanya kepingin nolong tapi sakno tapi menengahi gak bergerak, gak bertindak, ya podo ae, bohong sama-sama bohong. Percuma kan? Jadi kalau kita peka untuk panggilan Tuhan, kepada panggilan Tuhan, jadi apa yang ada dalam hati kita, ya cepat lakukan, jangan menunda-nunda. Ya, itu kan juga memberkati teman saya, seorang janda itu, saya kasih jam dinding, senengnya masalah, padahal dia ya punya anak kerja, dua-duanya kerja, tapi gak tinggal bersama dia gak direken anaknya, tapi Tuhan itu sanggup mengirim orang-orang yang baik ya untuk memberkati seorang janda ini. Jadi saya kasihlah jam dinding itu. Di saat kita kasih jam dinding, di saat kita kasih pemberian yang menjadi kebutuhan dia, itu rasanya lega gitu ya, rasanya lega. Oh terima kasih saya sudah melakukan firman Tuhan ya. Kita boleh saling berbagi ya, kita boleh belajar saling tidak mementingkan diri kita sendiri ya. Jadinya
eh, ada firman Tuhan tapi saya gak menemukan ayatnya ya. Di situ dikatakan, saya pernah baca, di saat kita diberkati oleh Tuhan, ya, berkat keuangan, ya, di situ ada hak orang lain yang harus kita berikan. Nah, itu. Tapi firman-nya tak golek ayatnya, Tuhan, endi ya Tuhan, aku gemes. Saya itu gemes, tapi saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin, ya. Di saat kita diberkati Tuhan, ya, keuangan atau apapun lah, di situ ada hak orang lain yang harus kita berikan. Iya toh, jadi kita tidak, iki berkat iki aku kabeh aku. Gak ada yang lain, pokoknya aku. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang dipercaya oleh Tuhan, suatu berkat yang dipercaya oleh Tuhan, ada hak orang lain yang harus kita berikan, ya. Puji Tuhan, itu adalah contoh, ya. Contoh atau kesaksian, ya, panggilan untuk berkorban, ya. Baik berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban materi, ya. Sekarang next, yaitu panggilan untuk hidup setia. Oh, ya. Di sini dikatakan bahwa artinya kehidupan sebagai pengikut Kristus adalah perjalanan yang terus-menerus yang saya bilang tadi, ya. Secara kontinu, terus-menerus, panggilan untuk hidup setia kepada Tuhan. Jadi jangan sampai roh kita padam, ya, di dalam menghadapi masalah pergumulan hidup, ya. Roh kita gampang padam, kita gampang putus asa, nah, terus lemes wis, gak setia sama Tuhan wis, gak kontinu terus menerus. Padahal kalau kita di saat kita ditekan, mengalami penekanan, ya, di saat kita menderita, di saat kita diuji Tuhan luar biasa. Bukan Tuhan jahat, ya, tapi Tuhan itu menguji iman kita. Di saat kita banyak ujian, banyak tantangan, apakah kita tetap setia iring Tuhan? Apakah kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan? Itu maunya Tuhan. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk selalu hidup setia, maka setia-setialah, setia sampai mati seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Nah, itu, ya, itu maunya Tuhan. Kita menerima panggilan untuk hidup setia kepada Tuhan secara terus-menerus atau kontinu. Kita harus hidup setia dalam kehendak-Nya dan terus-menerus memikul salib setiap hari. Itu maunya Tuhan, ya. Next, yaitu panggilan untuk menyerahkan diri, ya. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Artinya kita harus belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, ya. Yang saya bilang tadi, untuk menghadapi setiap tantangan kita ini perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita harus sungguh-sungguh menyerahkan total sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia itu Allah yang maha bertindak, maha berkehendak, maha mampu, maha sanggup mengambil alih seluruh masalah-masalah yang kita sudah hadapi, ya. Tidak hanya menjadi penolong, ya, tetapi Dia mengambil alih dan menyelesaikan semuanya. Tidak setengah-setengah pertolongan Tuhan, tapi tuntas. Ya, pertolongan Tuhan itu tuntas, tidak setengah-setengah. Dia adalah Allah Ebenezer. Sampai hari ini tetap menjadi penolong kita yang setia. Menghadapi apapun. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi Tuhan, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, karena Dia itu Allah yang sanggup mengarahkan kita, membimbing, menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kita. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan kita, ya, dengan kepintaran kita, ya, dengan sok-sokan kita, ya. Wah, aku ini pintar, aku ini mampu. Tapi dia lupa Tuhan bahwa Dia adalah
manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengarahkan dan memberikan kita kekuatan. Amin, puji Tuhan. Kepada kita dalam menghadapi apapun, puji Tuhan. Terus saya akan membaca ayat 24 ya. Di sini dikatakan, ayat pokok tadi ya. Lukas 9 ayat 24, di sini dikatakan ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ya. Ayat 24 ini berbicara orang yang berusaha untuk mempertahankan hidupnya dengan cara mementingkan diri sendiri, dengan mengutamakan keinginan dan kepentingan pribadi di atas segalanya, orang itu akan kehilangan nyawanya. Ya. Jadi kalau kita itu berusaha mempertahankan hidup kita untuk mementingkan diri kita ya, mengutamakan keinginan dan kepentingan pribadi di atas segala-galanya, maka kita akan kehilangan nyawa. Orang itu akan kehilangan nyawanya ya. Tetapi orang yang mau berkorban ya, yang sudah saya jelaskan tadi, tapi orang yang mau berkorban menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Yesus, bahkan jika itu berarti menghadapi penderitaan dan kesulitan, itu akan menyelamatkan nyawanya ya. Itu firman Tuhan. Jadi kesuksesan menurut firman Tuhan ya. Kesuksesan menurut firman Tuhan itu fokus pada pembentukan karakter, bukan pada pencapaian secara duniawi. Ya. Nah, itu kesuksesan menurut firman Tuhan itu sanggup memberikan kehidupan kita itu sesuai dengan firman Tuhan, sanggup membentuk karakter kita lebih hari lebih baik lagi. Ya, kalau kesuksesan menurut dunia tadi mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ya, meraih jabatan setinggi-tingginya dan memperoleh memperoleh gelar sebanyak-banyaknya. Nah, itu boleh apa enggak boleh? Boleh, anak Tuhan boleh kok meraih gelar sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, jabatan setinggi-tingginya. Kita mau jadi dokter, ya. Kita mau jadi pengusaha, kita mau jadi hamba Tuhan, mau jadi sopir, jadi apapun ya yang ada di dunia fana ini, ya, jabatan apapun yang kita boleh miliki, asal kita memiliki karakternya Tuhan, ya, tidak mengandalkan kekuatan, kepintaran kita. Tetapi kalau kesuksesan menurut firman Tuhan, kita akan karakter kita itu akan terbentuk ya menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, luar biasa dipakai Tuhan. Itu ya pembentukan karakter. Nah, kalau kesuksesan menurut firman Tuhan ya. Jadi kesuksesan menurut firman Tuhan itu lebih fokus kepada pembentukan karakter, bukan pencapaian yang kita peroleh ya. Itu tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, memiliki hati Kristus, pikiran Kristus, karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Apabila kita sukses menurut kebenaran firman Tuhan ya. Bukan kesuksesan menurut dunia ya. Terus ayat 25 dikatakan, next. Lukas 25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri ya. Ayat 25 ini jelas bahwa apapun yang kita peroleh dalam hidup ini akan sia-sia. Ya, jika kita belum bisa menahan ego kita, ya,
belum bisa belajar bersabar, ya, belum bisa setia kepada Tuhan. Itu ayat 25 ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri, ya. Jadi pola pikir dunia dengan Alkitab soal kesuksesan itu sangat jauh-jauh berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sebagai murid-murid Yesus, kita fokus untuk mengejar sesuatu yang kekal. Amin. Bukan yang fana, karena yang fana atau duniawi itu adalah sia-sia, ya. Puji Tuhan, ya. Kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Itu biarlah memberkati setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang hadir. Jadi intinya, ya, dari semua firman yang kita dengar bahwa jadi hidup itu berbicara soal penyerahan hak kepada Tuhan dan mengikut Tuhan itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Sulit mengikut Tuhan itu, ya. Dan upahnya kadang-kadang tidak kasat mata, tidak langsung kita nikmati. Jadi kita kadang-kadang kalau kita tidak benar-benar setia, benar-benar berakar sama Tuhan, benar-benar peka mendengarkan suara Tuhan, kita itu gampang jatuh, ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi percayalah, saat kita ikut Tuhan, ya, ukuran kesuksesan itu bukanlah materi, ya, tetapi kebahagiaan saat kita bisa melakukan kehendak Tuhan, ya. Saat kita hidup dalam panggilan Tuhan, ya, dan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Puji Tuhan, ya. Ini yang boleh memberkati setiap kita, ya. Firman Tuhan yang singkat dan jauh dari sempurna itu benar-benar dapat membimbing, menuntun kita dan menolong kita menjadi orang-orang yang meraih kesuksesan menurut kebenaran firman Tuhan. Bukan sukses secara dunia, tapi sukses sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi terakhir adalah prinsip kesuksesan menurut firman jelas berbeda dengan dunia. Marilah kita fokus pada melakukan perintahnya, menyenangkan hati Tuhan karena kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, juga pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apa gunanya kami memiliki seluruh dunia? Apa gunanya kami memperoleh seluruh harta kekayaan, tetapi jika kami membinasakan diri kami sendiri? Biar hari ini Tuhan terjadi di tempat ini, di mana karakter kami yang diubahkan Tuhan. Yang kami miliki bukan harta kekayaan dunia semata Tuhan. Tapi ada karakter Kristus yang kami miliki. Kami yang sanggup menyangkal diri kami sanggup menahan ego kami sabar, kami setia. Biar terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, suatu karakter yang segambar dan serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan, biar apa yang kami persembahkan, baik itu waktu, baik itu tenaga, baik itu materi yang kami miliki, yang kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan pandang indah dan berharga, sebab kami memiliki karakter yang segambar dan serupa dengan Kristus. Bawa kami untuk jadi pribadi yang tidak lagi memikirkan diri kami sendiri, tidak menguntungkan diri kami sendiri. Ubah kami Tuhan, jadikan kami baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami hidup semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi
Urapi dengan kuasa Roh Kudus, biarlah seluruh kehidupannya memancarkan terang Kristus dimanapun dia berada dan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa ada Tuhan yang memelihara setiap kami. Ada Tuhan yang mengasihi setiap kami umat manusia. Ada juru selamat yaitu Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat-Mu semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan pulang nanti Tuhan, kami bawa kehidupan kami yang baru, yang segambar dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudari, adik-adikku yang terkasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan oleh Roh Kudus menyertai setiap kita, menolong, membimbing, dan menuntun setiap kita dalam setiap persoalan kehidupan kita. Dan terimalah damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan, memenuhi kehidupan kita dan menjadikan kita terang dan garam bagi dunia ini. Terima berkat Tuhan, jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar Semakin terang hingga rembang semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan